Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial-tutorial di video sebelumnya, yaitu membuat sistem penjualan menggunakan framework Kode Schneider dengan mengimplementasikan template admin LTA 3. Di video pertama yang menghubungkan admin LTA ke dalam Kode Schneider, kita sudah membuat sampai di sini di blank page. Terus kita akan melanjutkan, yaitu membuat sidebar dan konten-konten yang ada di dalamnya. Sebelum itu kita lihat dulu di database-nya. Ini adalah database yang sudah kita buat. Nah, di sini nanti akan ada beberapa menu seperti barang, customer, karyawan, merek barang, pembelian, penjualan, dan supplier. Ini saya akan note dulu. Note. Menunya adalah barang, customer, karyawan, merek barang, supplier, pembelian, sama penjualan. Nah, kita susun dulu. Ini adalah master data, yaitu merek barang, customer, karyawan, dan supplier. Lalu untuk yang pembelian dan penjualan adalah transaksi. Nah, ini maksudnya ke transaksi. Lalu kita tambah laporan. Laporan pembelian sama laporan penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Visual Studio Code. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita buat ulang karena kemarin udah membuat database, jadi kita tambahkan database-nya. Di bagian database config application. Nah, bagian database-nya kita tambahkan di bagian username. Ini nanti kalau awal pembukaan nanti di atas, jadi kalian harus scroll ke bawah dulu. Nah, di bagian username kalian masukkan root. Passwordnya karena saya di database di phpMyAdmin nggak ada passwordnya, jadi saya kosongi. Lalu di database-nya sesuaikan dengan nama database yang telah kalian buat, yaitu CI penjualan. CI penjualan. Save, lalu di autoload. Masuk ke bagian autoload, di bagian library kita tambahkan database sama session. Kalau sudah kita save, setelah itu kita masuk ke bagian route. Nah, karena kemarin kita controllernya memakai welcome, nanti kita ubah menjadi user. Kita save, kita reload dulu. Page not found, karena kita routes-nya kita ubah menjadi user, jadi tidak bisa karena di controller belum kita buat. Nah, sekarang kita buat controllernya dulu. Kita copy dari welcome, tinggal ctrl A, select semua,
copy, lalu new, bisa ctrl N, kalau enggak klik kanan di controller, lalu new file, lalu kita ganti. Nah, kita paste di sini, lalu kita save. Untuk penulisan controller dan model di kode igniter, usahakan huruf awal penulisannya adalah besar. Kalau user, berarti huruf U-nya harus besar. User.php. Di model juga seperti itu. Kalau modelnya user model, U yang paling awal, hurufnya kita besarin. Nah, untuk di kelas ini kita sesuaikan dengan nama filenya, yaitu user. U-nya tetap besar, cuman untuk pemanggilan di controller atau dari view ke controller, kita cukup menggunakan user pakai U kecil. Nah, seperti itu. Terus view-nya kita ubah menjadi dashboard, karena kita nanti akan membuat file baru yang menu-menunya kita sesuaikan dengan database kita. Saya jelaskan sedikit di sini. Untuk this load view, untuk yang di sini dari awal dulu, public function index ini adalah fungsi yang dibuat di controller user. Fungsinya bernama index. Index itu ketika kita mengakses user, maka index yang akan diakses. Contohnya, kalau di sini pakainya user, kita mau panggil user, mau panggil controller user, berarti kita tinggal localhost belajar user, nggak perlu pakai index. Kalau yang lain selain index harus pakai garis miring lagi nama fungsinya. Nah, seperti itu. Terus untuk yang di slot view, ini adalah script atau sintak untuk meload view. View itu di bagian yang ini, view. Di slot view. View-nya apa? Nah, ini nama filenya dashboard. Nah, kita nanti akan membuat dashboard di folder view. Nah, seperti itu. Nanti kalau di dalam view-nya ada folder lain, contohnya folder master atau transaksi, nanti kita tinggal menambahkan master atau foldernya di bagian sebelumnya, lalu nama filenya. Nah, seperti itu. Ini kita hapus, terus kita masuk ke view. Ini adalah script yang kita buat dulu kemarin-kemarin di tutorial sebelumnya. Kita copy aja, Ctrl+C, copy, lalu kita buat file baru bernama dashboard.php. Kita paste di sini. Oke, udah semua. Kita cek lagi. Nah, sama seperti yang tadi. Lalu kita ubah untuk di bagian sidebar ini, kita jadikan seperti menu-menu yang sudah kita list di sini. Caranya kita masuk ke bagian yang dashboard, file dashboard, cari dashboard, lalu langsung di Ctrl+F dashboard. Nah, nih. Kita hapus bagian yang tidak perlu. Kita hanya memerlukan contoh satu yang seperti ini tanpa ada tanda panah, sama satu yang ada tanda panahnya. Berarti kita hanya menyisakan dashboard sama widget. Dashboard sama widget. Nah, di bagian ini kita hapus semua sampai bawah.
Kalau kalian bingung saya menghapus sampai mana, kalian bisa lihat di line-nya. Saya udah sampai 700. Nah, ini adalah penutup sidebar. Tadi kita membuka penghapusnya pakai shift dari LI, berarti kita hapus sampai LI di sini. Hapus. Save. Lalu reload. Nah, menu yang kita butuhkan sudah ada, tinggal kita copy lalu ganti nama menunya. Nah, seperti itu. Kita pindah dulu untuk yang widget kita jadikan dashboard, terus yang dashboard kita jadikan master data dan yang lain-lain. Ini hapus. Saya butuh contoh satu. Lalu kita ganti namanya. Widget kita ganti menjadi dashboard. Yang dashboard kita ganti menjadi master data. Di dalamnya ada merek barang dan lain-lain. Ini tambah satu berarti dashboard. Oke. Master data. Ini ada merek barang. Lalu untuk kopinya kita copy dari bagian LI sampai LI ke ini barang. Customer, karyawan, supplier. Karyawan customer sama supplier. Kita lihat dulu. Tapi jangan lupa di save. Nah, ini dashboard, ini master data. Item menunya sudah ada. Lalu kita tambahkan yang lainnya, transaksi dan juga laporan. Dari LI yang pembuka nav item itu sampai ke copy paste karena kita butuh dua. Maaf videonya saya jeda dulu tadi karena ada azan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Tadi sampai ini saya Ctrl Z dulu. Nah, dari supplier ini lihat. Nah, sama kita copy dari yang dari yang LI yang atas ini. Kalau lebih gampangnya kita klik di sini, itu bisa nanti langsung sampai ke penutup LI nya. Ini kita copy, lalu kita paste. Cek dulu.
Nah, udah benar. Paste lagi. Jadi data ini yang pertama. Terus nah yang kedua transaksi. Transaksi penjualan sama pembelian dulu. Pembelian sama penjualan. Ini kita hapus sampai yang ini. Lalu ini adalah laporan pembelian sama laporan penjualan. Save, kita hapus. Untuk hapus di HTML kita cukup melihat awalnya. Jika awalnya LI berarti kita sampai yang penutupnya LI. Contoh seperti ini. Ini untuk yang item karyawan. Nah, untuk yang customer sama supplier sama aja. Tinggal kita lihat awalnya kita di mana, terus akhirnya juga kita di mana. Save, reload. Master data, transaksi, laporan. Udah. Untuk video kali ini kita coba sampai di sini dulu. Di video selanjutnya kita akan membagi masing-masing bagian dari ini dari sidebar, terus top nav, terus ada footer, konten, dan juga CSS dan juga JS. Untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.